Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zuhad. Di sini saya akan melanjutkan tutorial mengenai yang sebelum-sebelumnya dikerjakan untuk kepentingan tugas ini. Oke, langsung saja. Di sini kita akan membahas tentang working with database. Intinya tentang IDAO atau database access object. Itu adalah fiturnya dari I untuk melakukan query database melalui framework dia. Misi IDAO ini mendukung beberapa DBMS berikut ini. Kemudian ini ada koneksi database, kita sudah melakukannya sebelum-sebelumnya juga. Nah, kemudian ada SQL query yang ada di DAO. Di sini juga ada query all, di mana itu mengambil semua data. Kemudian ada query one, mengambil satu data saja. Kemudian ada query column, mengambil judul tabelnya. Kemudian ada query scalar, di sini menjalankan perintah select count, menghitung jumlah kolom yang ada di dalam sebuah tabel. Kemudian ada binding parameters, di mana intinya binding parameters ini digunakan untuk mencegah serangan dari SQL injection. Pendekatan ini dapat meningkatkan performa dari statement SQL. Anda dapat menggunakan beberapa metode di bawah ini. Ada bind value, kemudian ada bind multiple parameter value in one call, ada bind param. Ini adalah cara menggunakannya. Nah, kemudian selanjutnya ada di DAO ini juga mendukung perintah SQL selain dari query itu sendiri. Nah, cara melakukannya kita memanggil metode namanya execute. Di sini ada bisa insert, update, delete, kemudian ada batch insert. Jadi cukup memudahkan sih. Kemudian ada meletakkan nama tabel dan kolom dalam tanda petik. Intinya adalah di beberapa kondisi query kita memerlukan untuk memanggil nama tabel lain. Contohnya di sini ada salary, dari tabel salary. Nah, di I ini dia mendukung multi DBMS gitu ya istilahnya. Jadi kayak di sini disebut ada namanya itu database agnostik, di mana database tersebut tidak terikat dengan satu jenis DBMS saja. Jadi ketika kita berganti DBMS, maka code yang kita buat itu udah bisa menyesuaikan dengan perbedaan-perbedaan yang ada di masing-masing DBMS. Selama nama tabelnya juga ikut sama. Ini cara pengimplementasiannya kurang lebih seperti ini. Kemudian ada multiple DBMS, di mana I sendiri juga mendukung untuk program Y-nya si framework Y ini digunakan untuk mengolah data dari beberapa DBMS sekaligus dengan menggunakan namanya slave config ini. Selanjutnya ini seperti biasa di DAO juga ada metode yang untuk memanipulasi objek dalam database, ada create table, rename, drop, truncate, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada query builder, di mana dengan query builder ini memungkinkan kita untuk membentuk statement SQL secara agnostik. Nah, seperti yang dijelaskan tadi agnostik. Jadi istilahnya kita bikin create di sini. Semisal ada create di DBMS A itu sintaknya bukan menggunakan create, tapi misalnya make, maka si Y-nya sendiri akan menyesuaikan. Ini ada beberapa contohnya. Nah, ini penjelasan detailnya, intinya dari select itu seperti apa, kemudian ada form ini seperti apa, select form, query-nya seperti apa, kemudian ada where, method where, ini seperti apa, selanjutnya ada and where. Lumayan lengkap sih fitur untuk di query-nya ini. Kemudian ada beberapa query method, ada all, one, column, scalar, ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, fungsi-fungsinya. Selanjutnya ada batch query, ini juga memudahkan ketika kita butuh untuk call data dalam jumlah besar, ataupun kita insert data dalam jumlah yang banyak juga. Batch query ini memanfaatkan data kursor untuk mengambil secara default. Batch query akan mengambil 100 data untuk setiap iterasi. Jadi ini juga membantu performa dari web kita agar tidak lemot. Jadi data akan diambil secara berkala.
secara iterasi. Kemudian ada Active Record, di mana Active Record sendiri itu menyediakan antarmuka secara object-oriented untuk mengakses dan memanipulasi data pada database. Sebuah kelas ER diasosiasikan atau dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database. Jadi kita pasti ada kondisi di mana kita itu join. Nah, istilahnya tabelnya join. Ini ada contohnya. Nah, ini ada beberapa keuntungan menggunakan ER, lebih mudah dipahami, mendukung RDBMS, ER juga mendukung NoSQL. Kemudian ada deklarasi ER class, caranya seperti ini. Jadi kita juga harus dipanggil dulu UC DB Active Record, baru kita bisa pakai dia. Kita bisa panggil. Nah, ini ada contohnya. Selanjutnya ada query data. Setelah ER terdeklarasi, selanjutnya ada find one and find all. Nah, metode find one dan find all ini merupakan shortcut yang disediakan oleh Yi untuk melakukan query berdasarkan nilai primary key atau nilai dari beberapa kolom. Metode find one ini menghasilkan satu baris data pertama hasil dari query. Sedangkan metode find all ini menghasilkan seluruh baris data dari hasil query. Kedua metode ini dapat menerima parameter berikut. Ada nilai scalar value, nilai tersebut dianggap sebagai primary key untuk data yang akan dicari. Jadi di dalam kurungnya nanti kalian bisa isi. Ini contoh penggunaannya dia. Nah, ini find one, kemudian dalamnya ini kita bisa isi data. Ini adalah cara mengakses data pada ER. Query melalui kelas ER akan menghasilkan data dalam bentuk objek atau instance ER. Setiap atribut dari objek ER memiliki nama sesuai dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas ER case sensitive. Jadi jangan sampai kalian salah tulis untuk nama tabelnya karena dia beneran case sensitive gitu. Kemudian ada transformasi data. Seringkali data akan ditampilkan dengan format berbeda dari ketika data tersebut disimpan dalam database. Misal kalian di sini contohnya nyimpen data formatnya timestamp menggunakan YY baru MM dan DD, sedangkan Anda ingin melakukannya dengan menambahkan metode yang berfungsi untuk transformasi data tersebut. Jadi contoh kalian mau menampilkannya jadinya YMD gitu di wrap. Jadi YMD. Kemudian mengambil data dalam bentuk array. Nah, mengambil data dalam bentuk objek ER sangat convenient, namun membutuhkan alokasi memori yang cukup besar. Untuk menghemat penggunaan memori, Anda dapat mengambil data dalam bentuk array dengan cara memanggil metode array, as array, sebelum menjalankan metode query. Kekurangan dari metode ini adalah Anda akan kehilangan fitur-fitur yang melekat pada objek ER. Misalnya, tipe data dari atribut pada objek ER akan otomatis disesuaikan dengan tipe data pada kolom di tabel. Sedangkan pada array, semua data bertipe string. Kemudian selanjutnya mengambil data dalam batch. Ini kurang lebihnya mirip sama yang tadi juga udah dijelasin gimana kita fetch. Ini 10 customer at a time. Nanti juga bisa kita manfaatkan secara iterasi gitu untuk mengurangi kelambatan. Yang biasanya kita scroll produk tiap 10 baru dia ngeload lagi, mentok baru ngeload lagi gitu, lebih menghemat alokasi sumber daya internet maupun datanya. Kemudian cara menyimpan data dengan ER, Anda dapat dengan mudah menyimpan data ke dalam database. Siapkan instance ER, ini adalah beberapa cara-caranya, bisa dilihat seperti ini. Kemudian ada memvalidasi data. Jadi karena kelas Active Record di-extend dari base model, kelas ER juga memiliki fitur validasi yang sama. Jadi kurang lebih validasinya mirip lah dengan ketika kita sebelumnya udah mempraktekkan validasi data sebelum di-store ke database. Ada dirty attribute. Ketika Anda memanggil metode save untuk menyimpan atau mengupdate data melalui ER,
Dia hanya akan menyimpan dirty atribut saja. Sebuah atribut dianggap dirty jika nilai atribut tersebut telah diubah setelah atribut tersebut dibaca dari database. Metode validate akan tetap dilakukan pada semua atribut tanpa melihat apakah atribut tersebut dirty atau tidak. Anda dapat mengetahui atribut mana yang saja yang dirty dengan memanggil metode ini. Active record get dirty attribute. Kemudian ada default attribute values. Beberapa kolom pada tabel dapat memiliki nilai default. Untuk mendapatkan nilai default, kita bisa pakai metode ini, let default values. Nah, kemudian ada batch update nih. Jadi metode save yang telah dijelaskan sebelumnya hanya dapat mengupdate itu kan satu baris saja. Nah, kalau kita mau update beberapa baris sekaligus, ini kita bisa menggunakan update all. Nah, ini contoh penerapannya. Kemudian ada menghapus data. Untuk menghapus baris data, Anda dapat menggunakan komen seperti ini. Sedangkan untuk menghapus beberapa data, sama ya, dengan update, kita juga pakainya delete all, buat hapus banyak data. Bekerja dengan transaction. Transaction dapat diartikan sebagai satu atau lebih perintah SQL yang harus selesai semuanya atau tidak sama sekali di dalam proses transaction. Jika semua perintah berhasil dijalankan, maka akan dilakukan commit. Sedangkan jika satu perintah saja perintah yang gagal, maka akan dilakukan perintah rollback. Nah, ini contohnya. Kemudian ada relational data, jadi kita dari DAO ini juga bisa memanipulasi relational data dari database kita sih. Nah, ini contohnya dengan deklarasi relasi yang benar, Anda dapat mengakses daftar order dari seorang customer melalui ekspresi customer order. Ekspresi ini akan berisi array dari objek ER order. Nah, ini contoh deklarasi dari relasi itu tadi. Kemudian ada mengakses relational data. Nah, ini sama sih seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini sisanya sih tinggal contoh-contohnya aja. Nanti mungkin lebih jelasnya dari contoh soal yang nanti saya akan kerjakan. Ada lazy load juga, ada eager load juga di sini. Data pada tabel pengaksesan seperti ini disebut sebagai lazy load, yang artinya query pada tabel relasi hanya akan dilakukan jika data pada tabel relasi tersebut dibutuhkan, sedang dibaca untuk pertama kali. Perhatikan contoh. Nah, ini cara penerapannya. Penulisan kode seperti di samping disebut sebagai lazy load. Lazy load sangat convenient digunakan, namun untuk beberapa kasus penggunaan lazy load memiliki performa yang buruk. Oke, perhatikan contoh di kanan. Nah, kemudian ada migrate. Ini seperti beberapa pesaingnya ya, mungkin ada Laravel, ada bahkan CI sendiri juga sekarang setahu saya juga ada migration. Di sini istilahnya dia membundling source control untuk database juga. Version control untuk database juga agar bisa dimasukkan lewat PHP code. Nah, kemudian di sini ada latihannya adalah melanjutkan yang kemarin-kemarinnya, tetap di toko yang sama juga. Pertama, buatlah 3 tabel, customer ID, tabel customer, tabel order, kemudian order item. Ini sudah saya buat untuk tabel-tabelnya. Ada tabel customer, ada tabel order. Di sini karena kata order itu termasuk backup word atau apanya dari PHP MyAdmin, jadi saya pakainya jadi customer order. Kemudian ada order item. Sisanya kurang lebihnya sama sih. Tabelnya seperti ini sesuai dengan yang diminta. Kemudian customer order juga sama. Kemudian tentukan relasi antara tabel tersebut serta antara tabel customer dengan tabel user. Oke. Jadi untuk relasi itu kita bisa set di sini. Nah, ini sudah saya buat juga semuanya. Ups, rada nggak nyaman sih menggunakan. Rata-rata sudah saya set beberapa yang dibutuhkan. Tadi kan yang diminta
hanya user, customer order, dan order item. Jadi untuk membuat relasinya kalian tinggal dipilih di sini aja, create relationship. Jangan lupa kalian juga bikin dulu indeksnya, jadikan unik untuk yang beberapa foreign key agar bisa dikoneksikan. Jadi kalian klik ini, kemudian kalian nanti bisa pilih dari primary key yang mana, dijadikan foreign key di tempat yang mana. Oke, kemudian selanjutnya buat CRUD untuk customer order dan item. Di sini ini saya sudah sempat buat, jadi di sini saya contohkan saja. Jadi untuk membuat CRUD seperti biasa kita menggunakan GUI ya. Kita menggunakan GUI. Di sini pertama kita harus buat dulu modelnya dari tabel customer. Di sini saya sudah buat, jadi ini kita preview aja. Nah ini udah ada. Kemudian tadi ada tabel apa lagi? Ada tabel customer order. Nah ini kita bikin order. Nah di sini saya juga udah buat, makanya udah ada. Kemudian yang terakhir dari tabel order item. Di sini juga saya udah buat. Nah, oke, seperti biasa juga setelah modelnya udah jadi, yang kita lakukan adalah membuat controllernya dan view-nya ya, pakai generator yang ada di sini. Seperti biasa kalian mungkin juga udah terbiasa, saya juga ada tutorialnya tentang GUI. Itu bisa kalian cek lagi kalau misalnya merasa masih ada yang kurang kalian mengerti. Nah, ini saya udah bikin. Sisanya juga sama. Jadi kita bikinnya di sini yang untuk customer dan juga untuk yang order. Kan. CRUD-nya udah, kemudian di sini ada pastikan bahwa satu user hanya boleh membuat satu customer saja. Sekalian kita juga cek ya. Ini udah terbentuk. Nah, ini yang hijau-hijau ini yang baru terbentuk. Jadi ada tadi kita bikin dua controller, ada customer controller, kemudian ada order controller. Modelnya kita bikin ada ada order dan ada order item. Nah, di sini pastikan bahwa satu user hanya boleh membuat satu customer saja. Berarti si usernya juga harus login. Kita bisa pakai data loginnya dia untuk mencatat apakah user yang sedang login tersebut, dia udah punya user atau belum. Nah, kita bikinnya di customer controller. Customer controller di sisi create-nya. Customer. Nah, ini udah saya kerjakan sih. Jadi intinya sintaknya akan jadi seperti ini. Baris yang di sini kita lakukan validate dulu. Kita harus panggil dulu kan. Kita declare dulu is user login dengan cara manggil user find one ID dengan ID yang sedang login itu apakah udah login atau belum ya. Jadi yang pertama di sini apakah usernya udah login apa belum nih gitu. Ketika sudah dia akan masuk baru untuk melakukan pengecekan. Apakah usernya juga di tabel customernya user tersebut udah ada. Kalau ada dia nggak akan nggak akan masuk ke sini tapi lemparnya ke sini. Nah di sini kita pakai return this action index, jadi dia dipantulin jadinya seperti ini. Kemudian ada muncul message errornya.
Harusnya ini kalau kita coba ya kita hapus. Yes. Nah ini dia baru bisa. Nah ini bisa sih. Coba kita bikin lagi. Customer. Coba emailnya. Customer. Coba gmail.com. Oke. Nah ini harusnya dia udah nggak bisa create lagi. Berarti kita udah sukses ya untuk memastikan bahwa satu user hanya boleh membuat satu customer saja. Oh iya, di sini saya menggunakan flash data ya. Jadi kita pakai session buat nampilin ini. Di sini selain kita nyiapkan message-nya, kita juga harus juga siapin di view-nya ya. Jadi di view-nya ini kita perlu tambahkan seperti ini. Buat call session-nya itu tadi. Jadi ketika if session-nya tadi aktif yang ada di controller, maka dia akan lempar error message dan dia akan menampilkan ini bootstrapan. Get flash message error, maka akan tampil seperti ini. Dan message-nya yang ada di controller tadi. Only one customer data for each user. Maka dia akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya adalah ketika user membuat data customer ID dari user tersebut akan ditambahkan pada kolom user ID di tabel customer secara otomatis. Ini malah lebih gampang daripada bikin bikin if else-nya tadi. Jadi untuk itu tuh kita juga tinggal manggil aja ini si usernya itu tadi. Si user data itu berarti mainnya ada di dalam form ya waktu create. Nah, ini tinggal aku ganti. Jadi sebenarnya di dalam form dari create customer ini itu ada yang pertama ada nama, email, kemudian ada user ID. Yang dimana itu adalah yang melakukan create. Nah, di sini konteksnya adalah Zuhad, ID-nya si Zuhad. Nah, kita tinggal isi aja value-nya dari form terakhir ini dengan call ID seperti tadi ya. Jadi kayak backslash app user kemudian ID. Jadi ngambil ID-nya yang sedang login. Kemudian di sini buat jaga-jaga aja saya kasih read only. Harusnya sih udah nggak bisa diapa-apain karena udah hidden input, jadi nggak akan muncul di tampilan gitu sih. Nah ini jadi dia akan langsung secara otomatis juga ngisi. Nah ini bisa kita coba cek ya. Nah itulah yang juga kita pakai tadi buat bikin dia nggak satu ID user itu nggak bisa bikin lebih dari satu user. Satu customer. Nah ini kecatatkan ada user ID-nya dari si Zuhad. Coba kita cek ya apakah itu benar. Nah ini user ID-nya adalah 1. Oke, dan yang terakhir adalah tambahkan satu root show order yang akan menampilkan daftar nama customer beserta nomor order dan daftar item yang dibelinya. Yang pertama mau saya bikin controllernya dulu. Ini udah saya bikin sih, udah saya siapin. Jadi kita bikin aja controllernya untuk action show order. Di sini manggilnya data order. Itu tuh data order tuh sorry. Data order itu dia itu berarti ada manggil tabel ini. Jadi di tabelnya ada custom yang ini. Jadi ada customer order ID, ada item ID gitu. Bener yang customer order. Kemudian dimasuk datanya jadi data provide, baru ini call view-nya, kita render view-nya, diisi ada data provider di mana kita dapat dari data yang kita get dari model gitu tadi. Kemudian selanjutnya adalah kita bikin view-nya untuk itu tadi. Tadi ada di customer ya, show order. Nah, jadi di view ini
Saya ingin nampilin ID, kemudian customer name. Nah, ini yang seperti saya jelaskan sebelumnya adalah ER itu tadi atau ER data. Jadi kita di sini nge-binding dengan tabel-tabel beberapa tabel yang lain, terutama di sini ada tabel order item untuk menampilkan produk apa sih yang dibeli sama si user ini gitu. Kita coba cek tampilannya ya, jadinya seperti apa. Show order. Nah, dia tampilannya bakalan kosong karena memang si ini belum ada ordernya, si Zuhat ini. Kita langsung bikin ordernya dari sini aja dulu ya, karena belum. Coba kita isi customer order, insert, tanggalnya udah, ID-nya 1, yang pilih tadi si Zuhat. Kemudian go. Nah, kemudian itemnya kita isi, insert customer ID, order ID. Kemudian beli barangnya apa, di sini coba create keyboard sama mouse lanjut. Go. Oops. Di sini ada beberapa order item. Coba salah binding. Order item. Nggak pakai S seharusnya. Berapa kali terjadi sih? Customer object, coba kita edit. Order, add model order item. Berarti ada di controllernya teman-teman. Coba kita ganti jadi order item. Model order item. Tapi ini juga kita ganti. Oke. Dan setelah kita isi, jadinya akan seperti ini. Jadi ada order ID nomor berapa, kemudian nama customer-nya siapa, item yang dia beli, itu apa aja. Kurang lebihnya untuk tugas kali ini seperti itu. Terima kasih. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.